Saat itu ceritanya ada perempuan muda dari Papua sekolah ambil pasca sarjana di Undip di Semarang. Secari kertas dikirimkan kepada saya dan menyampaikan kepada saya, "Bapak, tolong bantu kami. Kami tinggal ujian tapi tak ada biaya." Saya tidak kenal dengan anak itu. Lalu saya cek, saya telepon Undip dan betul dia tinggal ujian. Izin Pak Ganjar, anaknya sudah ada di tengah-tengah kita. Nah, justru yang saya heran itu di sini ya. Kenapa masih terjadi hal seperti ini? Ya, pada waktu lalu memang viral ya, menjelang kedatangan Ganjar Pranowo di Bali pada waktu lalu juga spanduk-spanduk dari Ganjar Pranowo dan bahkan PDIP di situ bahkan dicopot. Memang di situ tidak hanya spanduk Ganjar dan juga PDIP, melainkan semuanya dicopot. Tetapi di sini juga berulang lagi. Pada waktu lalu ketika menjelang kedatangan Ganjar Pranowo di Sumbar, di situ juga rame dan juga viral, yaitu spanduk-spanduk atau baliho Ganjar Pranowo bahkan juga dicopot. Nah, tidak hanya itu saja. Pada waktu lalu ketika Ganjar Pranowo datang di Papua. Nah, di sini ada berita yang menurut saya sangat mengejutkan sekali. Ganjar Pranowo kunjungi Jayapura, spanduk rakyat Papua bersama Ganjar Mahfud dicopot. Entah di sini juga maksudnya apa? Apakah di sini ada skenario tersistem, terstruktur? Ya, kita tidak tahu. Tetapi kebetulannya sudah beberapa kali ini. Apakah itu disengaja atau tidak, masyarakatlah yang menilai di sini. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Husnul, MK hingga perangkat desa digunakan, baliho Ganjar juga diturunkan. Dan anehnya bersamaan saat Ganjar akan datang. Katanya surveinya tinggi, tapi kok seperti ini? Ya, kalau kita ketahui hasil surveinya itu sangat jauh sekali melampaui Ganjar dan Pak Mahfud MD. Pada hasil survei LSI Denny JA pada waktu lalu, yaitu elektabilitas dari Prabowo Subianto dan Gibran bahkan naik drastis, dan dari Ganjar dan Pak Mahfud justru turun secara drastis. Di situ Pak Prabowo Subianto mendapatkan angka elektabilitas mencapai 40% lebih, dan sedangkan Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD turun drastis yaitu 28% dan hampir imbang dengan Anies Baswedan. Di sini menurut saya sangat lucu sekali, di mana drama-drama seperti ini menurut saya masyarakat juga sudah melek ya, sudah cerdas lah di sini. Jadi survei tersebut seperti apa? Apakah itu pesanan? Apakah gimana? Karena dari pendapat dari netizen-netizen, dari komentar-komentar netizen justru tidak percaya dengan survei tersebut. Ya, tetapi kita memang harus sigap ya menghadapi survei tersebut. Ya, kita harus berbenah memang. Nah, kalau misal yaitu Pak Prabowo dan Gibran mempunyai perolehan elektabilitas 40%, pasti di sini tidak akan panik seperti ini. Bahkan juga tidak akan mencopot baliho Ganjar dan Mahfud MD. Tetapi sudah santai lah karena tingkat elektabilitasnya sangat jauh melampaui Ganjar Pranowo. Bahkan di sini juga ketika Ganjar Pranowo yaitu ke Papua di sini, bahkan ada momen haru, yaitu Ganjar bertemu mahasiswa Papua yang dibiayai saat studi di Undip. Ini menurut saya sangat haru sekali. Seperti ini cerita dari Ganjar Pranowo, dan bahkan ketika bertemu dengan mahasiswa yang dibiayai pada waktu lalu, bahkan langsung dipeluk oleh Ganjar. Ini sangat keren sekali. Itu bukti bahwa Ganjar sangat dekat dengan rakyat, khususnya dekat rakyat. Bahkan menurut saya lebih dari Jokowi ya. Kalau kecintaan Ganjar terhadap masyarakat di sini, ya menurut saya sih. Saat itu ceritanya ada perempuan muda dari Papua sekolah ambil pasca sarjana di Undip di Semarang. Secari kertas dikirimkan kepada saya dan menyampaikan kepada saya, "Bapak, tolong bantu kami. Kami tinggal ujian tapi tak ada biaya." Saya tidak kenal dengan anak itu. Lalu saya cek, saya telepon Undip dan betul dia tinggal ujian. Izin Pak Ganjar, anaknya sudah ada di tengah-tengah kita. Aduh, inilah anak hebat itu. Dan sejak saat itu dia datang sama mamanya, dia datang sama papanya. Saya terharu betul.
saya sampaikan, saya tidak bisa terima dia. Kalau tidak terima, kami akan tidur di sini sampai Bapak terima. Sangat keren sekali, sungguh terharu sekali. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Miduk 17. Benar-benar terharu, orang baik itu benar-benar baik. Jauh sebelum jadi capres, Ganjar Pranowo sudah sangat dekat dan membantu dengan orang-orang Papua. Ada perempuan yang dibiayai kuliahnya, ada kelompok mahasiswa asal Papua yang hampir putus asa saat COVID-19. Dijaminkan oleh Ganjar Pranowo biaya hidup mereka. Ada kelompok mahasiswa Papua yang menunggak air dan fasilitas kontrakan di Jawa Tengah dibereskan agar mereka bisa mandi dan menikmati air bersih untuk memastikan kenyamanan belajar di Jawa Tengah. Kebaikan itu tidak bisa dibuat-buat, rasa peduli itu tidak bisa dipaksakan. Peduli itu datang dari hati, akan merasa tergugah ketika ada sesuatu yang tidak beres tanpa memandang siapapun orangnya. Di sini bahkan menurut saya sangat keren sekali loh, sangat keren. Karena apa? Bersurat saja dibaca oleh Ganjar Pranowo dan langsung juga Pak Ganjar Pranowo mengambil tindakan. Menurut saya sangat keren sekali di sini bahwa Ganjar Pranowo itu sangat mendengarkan keluh kesah masyarakatnya, sangat mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Menurut saya pemimpin yang benar-benar untuk Indonesia ke depan kalau menurut saya, yaitu berani bersentuhan dengan rakyat secara langsung. Apalagi pada waktu lalu ya, sangat merinding sekali. Kemungkinan hanya Ganjar Pranowo lah satu-satunya capres yang menginap di rumah warga. Bahkan juga tidak ada kecanggungan di situ, sangat keren. Di sini bahkan dikomentari oleh Aceh. Pilpres 14 Februari 2024 nanti 95% suara Papua bungkus untuk Pak Ganjar Pranowo. Mahfud MD, salam 3 jari persatuan Indonesia. Amin, orang baik pasti dukung orang baik. Keren Pak Ganjar, beliau sangat peka. Saya salut dan terharu. Ya Rob, jadikan beliau pemimpin kami yang selalu amanah. Amin, kepedulian beliau benar-benar mendarah daging. Kok perempuan yang dibiayai kuliah yang laki-laki nggak ada? Simak dulu makanya. Kan dia gubernur Jateng, ya jauh-jauh sebelum capres. Yang warga Jateng aja masih kekurangan kok masih caper di daerah lain waktu itu. Ya seperti itulah komentar-komentarnya. Tetapi menanggapi pada waktu lalu ya hasil survei, di situ menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo makin jeblok. Menurut saya sangat aneh sekali. Kalau lihat dari video ini, pasti masyarakat semua akan terharu dan pasti akan mendukung Ganjar Pranowo. Bahkan juga kata-katanya juga tidak tinggi, tidak nada tinggi, tidak kasar. Menurut saya masyarakat lebih cocok dipimpin oleh Ganjar Pranowo, menurut saya pribadi. Di sini bahkan dari elektabilitas dari Pak Prabowo Subianto bahkan tembus 40%, lewati Ganjar dan Anies. Sangat jauh sekali. Ganjar menurun di 28% dan Pak Prabowo Subianto naik 40%, bayangkan. Tetapi yang uniknya lagi, setelah Pak Prabowo naik 40%, ya tetapi masih saja ya ketakutan akan baliho dari Ganjar Pranowo di sini. Bahkan di sini ada berita Ganjar Pranowo kunjungi Jayapura, spanduk rakyat Papua bersama Ganjar Mahfud dicopot. Entah maksudnya apa juga di sini, tetapi kenyataannya seperti itu. Spanduk besar bertuliskan rakyat Papua bersama Ganjar Mahfud dicopot di jalan menuju Bandara Sentani Kabupaten Jayapura. Spanduk itu dicopot menjelang kedatangan calon presiden RI nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Papua. Diketahui pada spanduk di papan reklame raksasa tersebut bertuliskan rakyat Papua bersama Ganjar Mahfud dengan foto bersama pasangan capres dan cawapres tersebut. Dan bahkan juga tidak hanya itu saja. Pada waktu lalu ketika menjelang kedatangan Ganjar di Sumbar, di sini bahkan baliho Ganjar Mahfud juga dicopot. P3 singgung baliho Prabowo Gibran di Sumbar. Ya seperti itulah. Jadi menurut saya di sini harus jaga ya kenetralan dari aparat ASN, TNI, dan Polri ya. Ya pun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semua saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.